Pak Robi, ini apa model pembelajarannya, Pak? Baik Bu, modul pembelajarannya PBL Bu. PBL. Ya, Apa alasannya Bapak memilih PBL untuk ini? kita akan ada membuat pembelajaran Bu yang menggunakan model PBL, kemudian model PJBL dan P5 Bu. Maka ini adalah modul pertama yang saya tampilkan dengan model pembelajaran PBL Bu. Oke. Iya, maksudnya tuh kenapa Bapak memilih PBL untuk materi ini gitu? Oh Apa ya Bu. cocoknya PBL untuk materi ini? Kalau ini kan apa namanya Bu? Kalau PBL ini kan berorientasi pada permasalahan Bu ya. Nanti Robi kan di materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia ini akan menampilkan video, kemudian nanti siswa menyelesaikan atau membaca atau mengambil pelajaran dari video yang Robi tampilkan tersebut, Ibu. Oke. Bisa Bapak perlihatkan ke saya anunya Pak, sintaksnya Pak? Ini Ibu, yang pertama langkah-langkahnya adalah pendahuluan. Eh, Kita lanjut ke intinya saja Pak. ya intinya Ibu. Intinya yang pertama penyajian masalah, pemutaran video pembelajaran, dan pembentukan kelompok waktu 10 menit. Yang pertama adalah guru memutar video pembelajaran yang menggambarkan sikap toleransi Oke, dalam Pak, menjaga kehidupan kita manusia. langsung saja ya, Ya Bapak. Bu, Kita langsung saja ya. ya Bu. Ini bukan sintaks PBL ya Pak. Ini bukan sintaks PBL. Di Ah, awal memang penyajian masalah, oke, tapi tidak semuanya sepertinya untuk pengenalan metode Karsol itu bukan sintaksnya PBL. Jadi baru satu sintaks PBL yang masuk yaitu penyajian masalah. Langkah-langkah berikutnya di tahap inti sepertinya belum sintaks PBL. ya Bu. Nanti Bapak apakan saja ya Pak, Iya, diselesaikan sintak lagi PBL-nya ya. maksudnya Bu. Yang kedua Oke, kan kita lanjut ke organisasi Bu ya. bagian, ya betul sekali. Iya Bu. Kemudian sampai nanti ada pemecahan masalah, lalu bagaimana evaluasinya. Itu nanti Bapak lengkapi saja. Iya Bu. Selanjutnya, Bapak ada menggunakan tipek di sini Pak? Oh, Beberapa link ada Zoom, Bu, ada Bu, link apa ada misalnya tipek. link-link. Ada Bu. Oh ya, oke. Apa saja bentuk tipek yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini Pak? Tipek yang Robi gunakan dalam pembelajaran ini Bu, sudah Robi buat di sumber belajar Bu. Yang pertama itu adalah Oke. buku panduan guru, buku panduan siswa, video pembelajaran yang langsung Robi yang menjelaskannya Bu. Kemudian LKPD Bu tentang toleransi tersebut. Kemudian nanti ada PPT Bu tentang toleransi. Kemudian juga Robi cari jurnal Bu, ada di sini beberapa jurnal Bu, Robi apakan linknya di sini Bu. Itu Bu untuk Nah, efeknya Bu. di sarana prasarana muncul, tapi dalam Sumber pembelajaran belajar. tidak muncul linknya ya. Oke, itu nanti dipakan lagi. Siap. Terus boleh lihatkan ke saya apanya Pak, asesmen apa saja yang Bapak gunakan untuk materi ini? Siap Bu. Ini satu formatif, lanjut. Ini formatif ya. Iya Bu. Selain formatif, Ada juga yang formatif, ada juga sumatif Bu, yang penilaian sikap, penilaian keterampilan. oke. Ya Bu. Nah, lanjut terus ke bawah Pak. Terus Bu, ya Penilaian ini sikap, sikap. oke. Oke, lanjut. Ini rubrik penilaian Mhm. sikapnya Bu. Ini hasil Rubriknya, asesmen ya. skornya. Ini contoh apanya. Ini lembar Oke, penilaian oke. sikapnya Bu. Mhm. Kemudian ini asesmen pengetahuan yang B-nya Bu, tes tertulis Bu. Teknik asesmen tes Oke. tertulis Ini ada tiga. formatif tadi ya. Ya ada yang B-nya yang pengetahuannya Bu. Tadi sikapnya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ada soalnya Bu yang tertulis Bu yang berupa objektif. Mhm. Ini asesmen penilaian pengetahuan. Ini penilaian Keterampilan ya. Oke. keterampilannya ya Bu ya. Bu ya. Oke. Oke, terus.
Ini lembar penilaian asesmen keterampilan, Bu. Lanjut. Ini ada langkah-langkah masuk ke remedial lagi, Bu. Oke, ini lanjut aja Pak. Lanjut, Ya, pembelajaran ini berdiferensiasinya. ini belajar Oke, dibagi menjadi 3, kemampuan, 2, kemampuan, minat, dan gaya belajar. Oke, ya 3, Bu. LKPD-nya Pak? Ya, 3 ya. LKPD-nya Oke, dari oke. di link di atas, Bu. Pakai link ya. Ya, Robi pakai link semuanya yang bentuk apanya, Bu. Link. Oh, PPT, di link video. sarana tadi. Coba dibuka satu link apanya Pak? LKPD-nya Oke. Pak? Iya, Bu. Yang LKPD ini ya, Bu ya. Ini. Iya. Nah, ini dia, Bu. Oke. Belum dikelompokkan ya ke dalam ini konseptual, Oh, faktual, belum. prosedural. Kayaknya belum lagi, Bu. Iya, nanti berarti ini tinggal Siap. dikelompokkan ya, Pak Oh Rodi. iya iya iya, Bu. Ini seperti ini aja, Bu. Oke, sudah lengkap ya. Ya. Baik, cukup untuk modul ajar, Pak. Sudah dapat ininya. Kita lanjut ke ini, Pak. P5, modul P5. P5, Bu. Ya, Bu. Iya. P5, modul P5. Ini, Bu, yang Oke, ini dia. P5 Robi ya, Bu ya. Ini adalah temanya, Bu, kearifan budaya lokal, Bu. Randai ya. Dengan topik randai. Oke, terus ini dimensinya, ini elemennya, ini sub elemennya, Bu. akhir fasenya belum ya? Pada akhir fase peserta didik mampu melakukan aktivitas fisik sosial dan ibadah secara seimbang. Suplemennya, Bu. Di mana? Oh, di situ. Oh ya, oke. Lanjut. Terus di sini ada elemennya akhlak manusia, ya. Ini bergontong royong. Elemennya kolaborasi, kerjasama. Akhir fasenya kerjasama. Pada akhir fase F, peserta didik diharapkan mampu membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan, Bu. Lanjut, ini ada koordinasi sosial. Pada akhir fase F, peserta didik diharapkan mampu menyelaraskan dan menjaga tindakan diri dan anggota kelompok agar sesuai antara satu dengan yang lain. Lanjut, Pak. Lanjut, ini ada kreatif, Bu ya, akhir fasenya. Kemudian tahapnya ini alurnya ini. Ini alurnya, Bu, aktivitasnya, alurnya, pengenalan. Terus ke bawah. Ini ada kontekstualisasinya, Bu, ada aksinya, ada refleksinya, ada tindak lanjutnya, Bu. Oke. Ada penjabaran per alur tidak? Ini, Bu. Oh ya, oke. Robi sengaja di sini langsung di part itu ya, Bu ya, masuk link video randai dari awal sampai akhir nanti, Bu. Bisa siswa itu langsung buka link nanti bagaimana praktek randai dari awal, pembuatan randai itu dari awal sampai akhir ditayangkan semuanya di link, Bu. Ini ada kegiatan alur kegiatan proyeknya, Bu. Ini ini alur apa nih? Pengenalan. Iya, alur pengenalan randai, Bu. Pertemuan 1, pertemuan 2. Kegiatannya tidak ada penilaian kognitif dan non kognitif ya Pak ya di kegiatan inti ini. Oh, di sini, Bu ya. Terkait penampilan randai tadi itu apa pembelajaran yang didapatkan oleh si anak itu. Biasanya kan P5 ada penilaian kognitif dan non kognitifnya. Iya, Bu. Tunggu bentar, Bu, ada azan, Bu. Oke. Ya. Ini tadi sudah dilihat, Bu, di bawah. Penilaiannya dibuat di bawah rubrik penilaiannya, Bu. Gimana, Bu? Suaranya, Bu. Yang di bagian bawah itu rubrik ya, Pak ya? Oh, siap. Bukan asesmen ya? Oh iya, siap. Nah, berarti di sini nanti dia dilengkapi asesmen. Ya, nanti dilengkapi asesmennya untuk setiap tahap alurnya ya, Pak ya? Oh iya, siap, Bu. Setiap. Oke. Next PTK-nya. PTK, Bu. Begini ya, Bu, kita di SMA 9 Padang ini sudah menerapkan kurikulum 2013, Bu ya, kurikulum Merdeka. Artinya kita siswa dan guru semuanya itu pakai aplikasi. Maka kita untuk ada siswa kadangkala dengan gaya belajar yang berbeda-beda, maka kita masukkan tipak ini, Bu. Nanti kan di awal tadi kan sudah disampaikan pula kan kalau kurikulum Merdeka ini ada kita akan melihat gaya belajar, kan ada yang kinestetik ya, Bu ya, ada yang audio, ada yang visual, Bu. Maka di sini Robi dapat inisiatif, Bu, untuk
pembelajaran ini agak menarik seperti itu, Bu. Oke. Jadi menggunakan tipek. Apa saja rencana tipeknya yang mau dipakai, Pak? Oh, baik dari sumber belajar bisa, Bu. PPT-nya juga bisa, Bu. Video kan. Oke. Heeh. Bab 2 isinya apa saja? Bab 2, Bu ya. Bab 2 teori, Bu. Teori. Kerangka teori. Sudah ada kerangka berpikirnya. Ini dia, Bu. Ini kerangka 50. berpikirnya, Bu. Kerangka teorinya, Bu. Oke, lanjut. Landasan teori, satu, konsep literasi digital, ya. Kemudian kompetensi literasi digital, pentingnya kerangka konseptual, Bu, TIPAK. Coba. Heeh. Oh, ini masih materi, ini masih teori tentang tipek. Ke bawah, Pak, terus. Siap, Bu. Ini komponennya, Bu. Terus. Banyak. Ya, terus. Ya. Lanjut. Ini baru hasil belajar, lanjut. Ada teori yang menjabarkan, oke. Belum ada teori yang menyatakan tipek bisa meningkatkan hasil belajar ya, Pak. Oh, yaitu Bu teori ya, Bu ya. Iya, teori Teori. kaitan antara tipek Oh, dengan hasil belajar PAI. oh ya, Nanti Bu. dari situ baru lahir hipotesis penelitian. Ya, Bu. Ini penelitian terdahulu, coba ke bawah dulu, Pak. Ya, ada 1, 2, 3, ada 4, 5, 5, Bu. 5. Ini bab Nah, 3 belum nih. ada hipotesis penelitian ya, hipotesis belum ada, Oh ya, kerangka berpikir belum ada. dalam 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 Hipotesis, dalam daftar isinya dibuat, Bu, tapi belum dibuat. tapi isinya nggak ada ya. Oke, Isinya nggak ada, nanti. Bu. Oke, tinggal Ya ada, Bu. ditambahkan. Ah, Classroom Action Research. Ada tahap-tahap PTK-nya di sini, Pak. Variabel, populasi dan populasi sampel, sampel. jenis sumber dan teknik pengumpulan data, Mhm. teknik analisis data, Ya, kemudian pengujian hipotesis, Bu, jika ada. Nah, ini belum yang diapakan, Bu ya. pengujian hipotesis jika ada ya. Ini ada Ini nih tidak, perbedaan. Oke. Baik, lanjut. belum dirincin, Bu. Dah habis ini dan Oh pustaka. iya, ini juga belum ada langkah-langkahnya ya Pak ya. Ini Prosedur PTK, ya instrumennya ada, Bu, ini, Bu. instrumen ada tapi di bab 3 dibuatkan prosedur PTK kemudian siklus-siklusnya Pak. Iya, itu yang apa ya, Bu ya. Iya, itu yang paling penting di bab 3 itu sebenarnya. Berapa kali siklusnya, kemudian langkah-langkah per siklus apa saja. Iya, Bu, iya, Bu. Itu yang tinggal, Bu. Baik, kita lanjut ke video peer teaching Pak Robi. Iya, Bu. Tampilkan, Bu ya. Iya, Kemarin Robi sudah selesai, sudah di-upload, Bu. sudah unggah ya. Udah lanjut udah diedit ya, udah diunggah, Bu. Oke, baik. Siap, Bu. Sebentar, Bu. Nah, udah, Bu, bisa, Bu. Oke. Ada terdengar suaranya, Bu? Suaranya belum terdengar Pak Robi. Salawat serta salam, marilah kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kedengar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nafas ini kemudian nanti kita akan diskusi juga. Bagaimana pendapat tidak benar mape? Sama. Melanjut. Ya.
Eh, di videonya Bu, video tentang toleransi. Lanjut Pak. Gitu. Cendal tawat cendal. Silakan kita. Allahu Akbar. Allahu Lagi Akbar. Pak, satu kali lagi Pak. Sekali lagi, ya oke. Kita hitung ya. Semangat. Aku kuat, Aku sehat. aku semangat. Allahu Akbar. Oke Yeay. Nanda. Bagus. Fakulli amali. Dimin untuk menjauhi Toleransi kita dalam beragama. Kemudian toleransi dalam satu rumah tangga itu berbeda agama, ya Pak, berbeda agama. Ya. Bagaimana cara dengarkan, ya kan? Terakhir, silakan dari Anda satu orang membuat kesimpulan dari materi yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Baik Pak, yang diperbaiki itu Pak kepada diri kita sendiri Pak. Selama ini kita tidak pernah toleransi sama orang lain, nah sekarang mulai lagi toleransi sama orang lain Pak. Oke, yang itu yang di 2 hari 3 hari kemudian dia sakit, siapa yang beri-beri aja dulu, titik kan? Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu video banyak teaching ya. Baik. Video sepertinya tidak terlalu banyak komentar karena kalau video biasanya guru-guru memang sudah ahli mengajar siswanya ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun. Oke, itu tinggal penghalusan saja Pak. Kemudian pemunculan metode model pembelajaran secara lebih spesifik. Iya. Baik Pak Robi, rasanya sudah dengan Pak Robi. Silahkan di stop record Pak. Baik, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, modul ajarnya modul yang pertama ini ya, tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya Bu. Ya, sekarang pertanyaan saya, Bapak kan di pendalaman materi sudah belajar tentang teori-teori belajar ya. Nah, apa saja teori belajar yang mendasari kurikulum Merdeka ini yang Bapak tahu? Baik Bu, terima kasih. Yang pertama teori belajar behaviorisme Bu. Apa tuh? Apa tuh BH? Bukan BH ya Pak, behaviorisme. Behaviorisme Bu, maaf Bu. Nah, apa tuh? Yang pertama itu Bu, behaviorisme itu didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi, berarti proses tingkah laku Bu. Apa buktinya di kurikulum Merdeka kalau behavioristik juga diterapkan dalam kurikulum Merdeka? Kan tadi kan dan juga ada juga proses perubahan tingkah laku dan di observasi, maksudnya tingkah laku kita memperhatikan proses lingkungan atau gaya belajar siswa Bu. Gaya belajarnya diperhatikan apakah itu tingkah laku. Kalau behavioristik itu kan fokusnya ke stimulus respon, anak dikasih PR dia kerjakan kan gitu. Iya, Anak dikasih PR lalu dinilai supaya supaya saya pastikan dulu, kadang-kadang saya sering lewat ini 11.50 lupa, nanti selesai insya Allah di jam 12. Jam 12.05 paling lama. iya Bu. Misalnya ada stimulus respon dikasih reinforcement kan gitu ya.
Iya, Bu. Apa buktinya kalau di kurikulum Merdeka menggunakan atau didasari dengan teori behavioristik? Yang lain kira-kira, kalau apa itu namanya, kalau gaya belajarnya yang berbeda, difasilitasi dia Begini, Bu. dilakukan sesuai dengan gaya belajarnya yang berbeda, itu apa teorinya yang cocok? Ya beda-beda implementasinya kan Pak. Misalnya ketika kita belajar behavioristik, apa itu namanya, tindak lanjutnya di kurikulum Merdeka gitu. Apa contohnya? Kalau memperlakukan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, itu teorinya yang cocok teori apa? Kan tadi disampaikan teori belajar, Bu, yang tadi disampaikan behaviorisme, Bu, ada teori humanistik, Bu. Nah, kalau memperlakukan siswa sesuai dengan gaya belajarnya itu cocok dengan teori humanistik. Iya, Bu. Ya, karena kan diperlakukan dengan sesuai dengan ada pembelajaran berdiferensiasi, anak difasilitasi sesuai dengan gaya belajarnya, itu teori belajar humanistik namanya, bukan ya, Bu. Teoristik. Nah, begitu. Nah, apa lagi? Tadi sudah sampaikan, Bu, BH satu teori humanistik, kemudian ada juga teori kognitif, Bu. Apa tuh? Kognitif ini adalah teori yang disampaikan oleh John Piaget, Bu, ya. Kognitif ini pengetahuan awal siswa, Bu. Apa contohnya? Contohnya belum Merdeka kan kita mengadakan asesmen diagnostis, Bu. Ada yang di awal, ada yang di tengah. Di awal itu kita mengukur dulu dari mana kita menggunakan metode atau cara kita siswa ini kita kasih persebaran angket diagnostik, Bu. Untuk kalau membaca Al-Quran kan kita kan ada siswa ini yang memang sudah lancar. Apa namanya dalam kurikulum Merdeka yang Bapak jelaskan itu? Itu namanya asesmen, Bu. Asesmen, Bu. Asesmen apa? Asesmen diagnostik, kemudian asesmen di awal pembelajaran, Bu, diagnostik, asesmen kemudian awal, ayo di tengah, kemudian di akhir, Bu. Iya, kalau asesmen awal itu terbagi berapa? Awal, Bu, ya. Ya. Asesmen itu ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Oh iya, Bu, ya dua, Bu. Ada yang kognitif dan non kognitif. Nah, yang non kognitif itulah nanti Bapak bisa mengidentifikasi gaya belajarnya, bakat minatnya, kan gitu. Kalau yang kognitif apa? Yang kognitif apa? Tadi kan ada asesmen awal yang kognitif, ada yang non kognitif. Yang kognitif apa? Tadi kan ada gaya belajar, Bu. Ini pengetahuan awal siswa, Bu. Nah, pengetahuan awalnya terkait materi yang akan dipelajari. Iya, Bu. Iya, jadi itu namanya asesmen yang awal, yang awal, Bu. Awal. Baik. Berikutnya ini, bagaimana cara Bapak merumuskan TP? Pak, TP diturunkan dari apa? Dari CP, Bu. Dari CP. Dari CP yang ada, bagaimana akhirnya? Halo, Bu. Halo, Pak. Bisa kedengaran suara saya? Baru-baru terdengar, Bu. Halo, bisa kedengaran? Ya, bisa, Bu. Nah, bagaimana cara merumuskan TP dari CP? Yang pertama, Bu, ya, tujuan pembelajaran harus spesifik, Bu. Kemudian selanjutnya terukur. Bukan begitu maksud saya, kan ada tuh di LK berapa tuh? LK berapa ya? LK 2 kalau tidak salah, karena saya sekarang nggak ikut Lokakarya. Lanjut. Iya, Bu, lanjut, Bu. Ini ada beberapa, apa yang Bapak ketahui tentang TPACK? Apa, Bu? TPACK. TPACK. Ya. Apa tadi, Bu? TPACK, kepanjangannya tahu? TIPEK. Oh, TIPEK. Pembelajaran menggunakan teknologi, Bu. Iya, apa kepanjangannya? Technological, pedagogical, content, knowledge. Oh iya, Bu.
Nah, di modul ajar Bapak ini tolong ceritakan ke saya di mana bagian-bagian mana saja Bapak menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Yang pertama adalah Bu, dalam pembelajaran ini Robi membuat ada link videonya Bu. Link videonya di sumber belajar itu Robi lihat Bu, dikasih link kepada siswa, nanti bisa lihat di sana. Kemudian baik buku pembelajarannya, buku guru, buku siswa, kemudian PPT-nya Bu, kemudian videonya, kemudian juga Robi tulis di modul ini jurnalnya Bu. Oke. Ada link jurnalnya ya. Ada Robi buat Bu semuanya Bu. Nanti siswa tinggal klik aja. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini apa? Model yang digunakan dalam modul ini adalah PBL Bu. PBL. Apakah sudah dibuatkan di sini sintaks PBL? Sudah Bu. Ada Mana di dia bukan? kegiatan inti Bu. Nah. Penyajian masalah, pemutaran video, pengenalan, diskusi kelompok. Apa saja langkah PBL itu yang Bapak tahu? Masih ada beberapa langkah yang belum ini. Ini baru cuma pengenalan penyajian masalah, pembentukan kelompok, lalu pengenalan metode cut short, itu ada lain lagi kan. Lalu diskusi kelompok, lalu presentasi. Apa saja langkah PBL yang Bapak tahu? Yang pertama itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Langkah PBL, sintaks PBL. Sintaknya Bu. Yang pertama orientasi pada masalah Bu. Orientasi pada masalah, apa lagi? Yang kedua organisasi untuk belajar Bu. Berarti di sini Kemudian pembentukan kelompok. Ya kita bentuk kelompok. Kalau Robi buat di model itu di sintak itu di pembelajaran dibagi 4 kelompok. Kemudian yang ketiga penyelidikan Bu? Penyelidikan mandiri dan kelompok Bu. Penyelidikan mandiri. Di mana di sini bunyinya? Diskusi ada siswa dibagi kelompok, nanti Robi tampilkan video, nanti siswa ini ada berpikir kritis dalam mengatasi masalah tentang toleransi Bu. Terus apa lagi langkah berikutnya? Kemudian analisis dan evaluasi yuk. Nah, mana dia di sini sudah ada? Di penutup Bu. Nanti si guru di sana ada menyimpulkan, siswa sama guru sama menyimpulkan Bu. Di sintaks PBL-nya yang maksud saya. Yang keempat dulu Bu. Apa? Yang keempat itu penyajian solusi Bu. Nah, itu di sini belum bertemu dia semua karena tentu ketika menggunakan PBL harus ada PBL harus nampak di sana. Iya Bu. Nah, yang Bapak ketahui tentang PBL itu apa? Yang Robi ketahui tentang PBL kan itu kan yang pertama kan dia orientasinya pada masalah gitu Bu. Nah, apa masalah yang diangkatkan? Masalah diangkatkan Robi di sini ada menampilkan video tentang ada siswa sedang sholat Jumat dan temannya yang Kristen Bu. Nah, terus. Karena kalau di sini ceritanya tentu yang akan dibahas nanti apa? Tentang yang toleransi. Yang akan dibahas nanti tentu bagaimana solusi terhadap masalah yang diangkat, kan gitu? Iya. Ya, bagaimana sikap toleransi, berpikir kritis. Lalu di sini lalu di sini kenapa peserta didik mengelompokkan berdasarkan Ini cut short. Cut shortnya tentang apa nih? Ini tentang metodenya, Bu. Tadi kan metodenya enggak masalah, cuman tentu harus jelas dia. Satu sisi menggunakan problem based learning, yang kedua menggunakan cut short. Tentu dalam pemecahan masalah tentu harus berdasarkan langkah-langkah problem based learning terhadap masalah yang dipecahkan. Oh iya, Mana dia di sini? Mana dia di sini? Ini cut shortnya membagi kartu berisi tentang terkait dengan pengertian dasar-dasar pentingnya toleransi. Apa yang di cut short kan ini? Kan memilih kartu nih, mensortir kartu. Di cut short itu Bu, di kartu itu Robi buat materi-materi yang akan dipecahkan oleh siswa untuk berkelompok Bu, setelah menyaksikan video. Kira-kira bagaimana prosesnya? Prosesnya begini Bu. Dia kan mau memecahkan masalah nih. Tadi ada anak yang beragama Kristen, kan gitu? Iya Bu.
terus bagaimana dia memecahkan tapi lewat cut shot. Oh, Dia harus temanya. sinkron antara PBL dengan metode yang kita gunakan. Oh iya, Bu ya. Rencana Robi Oke. pakai kartu itu dimasukkan temanya, Bu, 4 tema maksudnya. Ya tentu harus, kalau PBL tentu masalahnya yang harus dipecahkan, masalah yang terkait dengan materi, apa itu namanya, itu yang dipecahkan melalui sintaks PBL. Kalau Oh, iya. ini apa, dia memilah-milah mana yang termasuk pengertian kan gitu. Dasar-dasar pentingnya toleransi, bentuk-bentuk penerapan, dampak dari ketidaktoleranan. Iya, Itu Bu. yang dikasotkan kan, sementara tadi masalahnya apa? Oh, masalahnya tentang video toleransi, Bu. Oh iya, Bu. Ah. Agak apa, Bu? Nyambung dia kira-kira. Enggak, Bu. Nah, gitu. Jadi supaya siap, Bu. dia sinkron tentu dijelaskan. Oke. Nanti dijelaskan, Bu. Di refleksi. Nah, ini mind mapping lagi. Mind mapping untuk apa ini? Tahap inti. Ini penutup. Oh ya, untuk di apa, Bu? Untuk guru memberikan tugas rumah, Bu. Memberikan tugas rumah untuk tindak lanjut ya. Ya, itu tindak lanjut, Bu. Oke. Kalau untuk penilaian, apa instrumen yang digunakan? Apa teknik penilaian untuk apa saja teknik penilaian yang digunakan untuk formatif dan sumatifnya? Untuk penilaian, Bu. Ya. Di sini ada di apa, Robi? Ini yang saya pertanyakan ini, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan definisi dan dalil toleransi dengan benar. Cuman dia unjuk kerja, bentuk asesmennya diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu apakah bentuk di asesmen? Tidak, Bu. Terus Oh iya. teknik asesmennya apa kira-kira? Jadi mampu menjelaskan definisi. Diberikan tes kan? Ini diberikan tes Itu tertulis, Bu. asesmennya? Iya, Bu. Tes tertulis, Bu. Ya, tes tulis. Mungkin bisa dalam bentuk esai atau Esai, bentuk objektif. Jadi harus sesuai, ini enggak pas dia ini. Peserta didik mampu menjelaskan, cuma dia unjuk kerja. Ya, peserta didik mampu mengurutkan pentingnya toleransi, unjuk kerja lagi. Oh iya. Ya kan? Bu. Peserta Berarti- didik mampu menjelaskan, ini semuanya tes semua ini. Ya kan? Iya, Bu. Jadi tolong disesuaikan nanti supaya siap, Bu. hasilnya maksimal. Ya, kan sudah direview ini kan. Sudah, mungkin ada yang terlupa gitu. Nah, menjelaskan definisi, semua komponen dijelaskan dengan sangat rinci. Kan ini kriteria penilaiannya. Kenapa dia dalam bentuk unjuk kerja? Dia kan berarti ini dalam bentuk, Ujian tertulis apakah dan dalam bentuk tes atau dalam Iya. bentuk apa? Iya. Mungkin bisa tes tulisan ya, tes dalam bentuk tulisan kan? Iya, Bu. Dalam bentuk esai. Iya, esai. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Ya, Bu. Coba Bapak ceritakan tentang modul kelima-nya. Kalau Robi modul P5 ya, Bu ya. Lihat saja di sini. Sudah saya ini. Ya, udah, Bu. Apa? Kenapa Randa yang diangkat? Ini bersama-sama kan? Ini sudah dikerjakan atau belum? Belum, Bu. Coba. Kenapa Semester ini 2. yang diangkat? Lalu apa temanya? Kearifan lokal ya? Baik ya, Bu. Robi yang ada di SMA 9, Bu. Karena kan Robi mengangkat P5-nya adalah tentang kearifan budaya lokal, yaitu dengan sudah lewat ini. Coba lanjut Pak. Nggak bisa saya langsung. Tadi putus-putus juga, lanjut. Baik, Bu. Dengan kearifan P5-nya kearifan budaya lokal, Robi ambil judulnya itu, topiknya adalah Randai, Bu. Kenapa Randai? Begini dia, Ibu ya. Dia kan ada urutannya, Bu. Ada yang dipakai semester 1, ada semester 2. Ya kan, Bu ya? Randai kan berarti kan untuk laki-laki saja ya Pak ya. Perempuan randai juga. Bisa perempuan, Bu. Randai perempuan ada juga. Bisa, Bu. Nah. Ya. Di mana? Belum pernah saya ngelihat randai perempuan ya. Ada Pak? Kalau kami di pesisir pernah, Bu. Ada memang ya. Ada, Bu.
Dia kan Oke. pakai celana Kalau GM. PTK-nya apa judulnya, Pak? PTK-nya. Kalau Robi PTK-nya judulnya tentang efektivitas pendekatan tepat dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan literasi digital siswa di SMA 9 Padang, Bu. Mana variabel X, mana variabel Y-nya? Apa, Bu? Yang mana variabel X, yang mana variabel Y-nya di judul itu? Pendekatan PAP tuh, Bu. Nah, itu apa, X atau Y? Di X, Bu. X, Y-nya? Dalam pembelajaran. Y-nya untuk meningkatkan literasi siswa, Bu. Digital. Langkah-langkah PTK apa sih yang Bapak tahu? Langkah-langkah, Bu. Ya. Langkah PTK. Bentar, Bu. Pas. Bapak buka Al-Quran. Ya, Bu. Buka Al-Quran, Al-Baqarah ayat 50. Udah, Bu. Ya, baca. Silakan baca. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qaraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Sadaqallahul-Azim. Bapak tulis Sadaqallahul Azim. ya, selanjutnya Bapak tulis doa i'tidal. Doa i'tidal. Bapak tulis. Lalu diginikan ke saya. Doa i'tidal. Doa i'tidal. Ya, Bu. Nah, bagaimana yang siap aja dulu, Pak. Yang siap aja dulu. Bapak gini kan. Yang siap aja dulu. Oke. Nggak nampak? Oke. Naikkan lagi dikit. Naikkan. Nah, hilang lagi dia. Ini kadang-kadang latar ini bikin masalah juga ini. Coba. Lanjut ke atas. Nah, apakah begini mil'us samawatinya? Nanti perhatikan lagi ya. Baik, Bapak praktekkan sedikit tentang materi ini. Jangan pakai pembukaan, langsung saja ke penjelasan materi. Praktek ngajar, Bu, ya? Ya, langsung saja, cuplikannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang toleransi dalam memelihara kehidupan manusia. Ini sudah ada TP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya. Langsung ke materinya saja, Pak. Bagaimana Bapak jelaskan? Langsung materi. Baik, yang pertama adalah tentang toleransi. Kita pada materi ini akan membahas tentang toleransi. Toleransi adalah bagaimana kita menjaga atau menghormati baik itu berbeda dengan kita, baik suku, ras atau agama. Baik, Ananda semuanya, nanti Bapak akan menyampaikan, akan menayangkan video tentang toleransi. Di sini Cukup Pak. Yang toleransi itu dalam istilah Islamnya apa, Pak? Dalam istilah Islam itu kan istilah-istilah di Indonesia, dalam bahasa Islamnya yang toleransi itu apa? dengar suara azan, Azan di sana ya. Ustaz, Bu. Oke, Bu. Oke. Dalam istilah Islamnya toleransi itu apa? Oke, Bu. Toleransi itu menurut bahasa adalah menahan, Bu.
Kemudian menurut istilahnya adalah sikap menghargai dan menghormati sesama. Dalam istilah Islamnya toleransi itu apa? Tasamuh kan? Iya, Bu. Ya itu. Jadi kan tasamuh. Apakah toleransi bagian dari moderasi? Iya, Bu. Iya, toleransi tasamuh bagian dari moderasi beragama yang sekarang sekarang digaung-gaungkan Ibu ya. Dalam RPP-nya Bapak membuat pemisahan materi mana yang faktual, mana yang konseptual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif. Coba pisah-pisahkan dari materi yang Bapak buat dalam modul ajar itu mana yang mana yang faktual, mana yang konseptual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif. Terakhir pertanyaan saya. Ya, konseptual Bu ya. Ya. Kalau yang dari faktual. Yang faktualnya itu yang tentang yang apa yang kisah yang terjadi Bu. Kemudian apa ciri-ciri materi faktual itu apa? Yang pertama faktual Bu ya. Ya, apa ciri-ciri kalau materi itu tergolong dia faktual? Yang pertama dia berkaitan dengan fakta-fakta Bu. Nah, oke. Kemudian dia yang konseptual itu adalah tentang pengertian toleransi itu tersebut Bu. Oke. Yang prosedural. Terstruktur Bu, berkaitan. Berkaitan maksudnya gimana? Ada nggak materi Bapak itu yang prosedural? Toleransi. Di dalamnya itu terdapat langkah-langkah, ada tahapan-tahapannya. Ada sintak-sintaknya ya Bu. Bukan sintak itu sintak untuk sebuah model. Yang saya maksud itu dalam materi prosedural itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah materi misalnya rukun wudhu 1 niat, 2 itu rukun sholat berdiri dari 1, 2, 3 begitu. Yang metakognitifnya terkait dengan apa? Metakognitif Bu. Ya. Oke, cukup Pak. Sudah aslinya. Tunggu Bu, yang metakognitif itu Bu. Halo Bu. Apa Pak? Yang metakognitif apa? Tentang memahami itu Bang, atau memahami atau menyadari tentang toleransi atau memahami toleransi dan mengolah proses berpikir sendiri. Iya, berarti bisa dia bagaimana dia mengambil hikmah dari toleransi dari pelajaran toleransi tersebut. Oke, baik Pak, makasih banyak. Cukup sekian, makasih. Boleh di stop recordnya.